Anak-anak bisa belajar hal-hal yang tidak mereka pelajari di sekolah. Tujuannya agar anak-anak Indonesia bisa mengembangkan bakat dan minat di luar akademis dengan nilai-nilai positif sebagai generasi penerus bangsa yang kreatif, percaya diri, dan peduli sesama. Setiap orang itu punya kemampuan untuk bisa mengembangkan potensinya. Berulang-ulang kita terjatuh, kita nggak kena yang namanya istilah menyerah. Betul. Sampai Nggak akhirnya ada kita bisa takutnya jalan. gitu ya. Saksikan People and Inspiration bersama Philip Triatna. Minggu 4 April pukul 14.05 dan 19.05 waktu Indonesia Barat. Bisnis Run Up, program 1 juta kompor listrik digalakan. Seluruh pembangunan rumah, apartemen kita lengkapi dengan kompornya. Harga gabah di tingkat petani jatuh. Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok. Industri film butuh bantuan pemerintah. Kami semua siap bergerak, tetapi kami butuh dibantu oleh negara. Film Indonesia layak untuk diselamatkan. Di kala pandemi kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saksikan Bisnis Run Up Sabtu 3 April pukul 19.30 hanya di Berita 1. Pelaku bom Makassar dan penyerangan Mabes Polri tergolong muda, kaum milenial, kelahiran tahun 90-an. Mereka adalah terduga pelaku tapi juga sekaligus korban dari radikalisme yang seolah tak mampu dibendung ke negeri ini. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Bagi sebagian masyarakat yang tahun lalu gagal mudik lebaran karena dilarang, nampaknya tahun ini harus tetap bersabar. Alasan pemerintah masih sama, pandemi COVID-19 masih berbahaya. Memang, upaya pengendalian pandemi dalam setahun terakhir belum cukup menggembirakan. Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. 1-0 untuk kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Newsbus, Sabtu 3 April pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Investor Daily, inspirasi dalam investasi. Sudah di skala berapa sekarang implementasi mengenai Perpres ini? Ya masih nilainya ya masih 2 ya Mbak ya. Kenapa? Nilainya 2 dari 10. Pemerintah benar-benar ini concern terkait dengan masalah sertifikasi ISPO ini. Keberterimaan ISPO di international market adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ini juga diharapkan bisa membuka mata tadi masyarakat Eropa tentang keberterimaan sawit Indonesia, tapi juga membuka mata bagaimana yang dipersepsi di luar. Karena kalau kita ngomongin sawit, kalau kita googling aja, selalu negatif semua yang muncul. Tapi bagaimana kemudian informasi yang baik-baiknya sawit itu juga dimunculkan, sehingga mereka juga mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Akan sangat lebih berguna bagi mereka yang berada ratusan ribu kilometer jauh dari Indonesia untuk tahu yang Anda gaung-gaungkan sebagai standar sustainability apakah berdampak, apakah akhirnya ada satu ekosistem yang terselamatkan. Saksikan Green Talk, apa kabar sawit berkelanjutan? Senin 5 April pukul 20.05 waktu Indonesia Barat di Berita 1. Apa makna dan keuntungan politik bagi Partai Demokrat kubu AHY setelah pemerintah menolak Partai Demokrat kubu Muldoko? Ini ujian yang luar biasa bagi Ketua Umum AHY. Bayangkan, Jenderal lawan Mayor. Purnawirawan tentu saja. Mayor yang menang. Kongres luar biasa karena mereka melihat Partai Demokrat saat ini seakan sudah mengarah pada
partai yang oligarkis. Dinasti lah dia bilang. Ya. Bandingkan dengan partai lain yang ketua umumnya dari awal sampai akhir itu terus. Ini terus tiap kali ada pergantian, tiap 5 tahun sekali. Bagaimana Partai Demokrat mengambil hal positif dari Kongres luar biasa versi tandingan? Blessing in disguise. Ya, kalau pemberitaan luas, sentimen positif, biasanya pollingnya naik. Jadi, saksikan spesial interview Jumat pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Bulan Ramadan ini memang berbeda. Ramadan, bulan penuh kemuliaan dan keberkahan. Menemani Anda saat menjalankan puasa Ramadan. Kembali kami hadirkan program Inspirasi Ramadan. Pada setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Tapi tentu tidak mengurangi semangat kita mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah menganjurkan, kalau ada daerah kena wabah, yang di desa itu jangan keluar. Tapi bersahabat dengan penyakit, itu akan dirasakan lebih enteng penyakit itu. Inspirasi Ramadan, setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setiap saat pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Pasar saham, corporate action, dan kebijakan penting berdasarkan analisa yang akurat. Si Inggris bulan Januari 2018 dilaporkan stabil pada level 3%. Inspirasi dan referensi bisnis keuangan Anda. Saksikan Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Situasi ekonomi boleh sama, namun strategi dan aksi korporasi tiap perusahaan bisa berbeda-beda. Corporate Action mengupas tuntas aksi korporasi perusahaan-perusahaan go public incaran Anda. Ya, kami juga sudah mulai menjajaki beberapa negara di Middle East. Refinery kan akan dibangun di mana-mana. 46% dari pertumbuhan ekonomi bukan by ekspor. Simak dan kenali corporate action mereka sebelum Anda menentukan investasi. Saksikan Corporate Action Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita awali dengan beberapa prestasi perempuan di mancanegara. Seniman, penyair, penulis, dan aktivis perempuan berkumpul di Karachi, Pakistan belum lama ini dalam konferensi perempuan kedua yang bertujuan menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan di kawasan tersebut. Taylor Swift dan Billie Eilish menyabet penghargaan utama di ajang Grammy Awards bulan Maret dalam acara yang juga menjadikan Beyoncé sebagai artis perempuan yang paling banyak meraih penghargaan dalam sejarah Grammy. Cincin dengan desain seperti kuda Nil atau katak menjadi ciri khas rancangan Julia Hadi Wegener, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada. Dalam masa pandemi ini, pengiriman barang pribadi dari diaspora Indonesia di Amerika ke Indonesia tidak berhenti. Bahkan ada peningkatan volume barang. She Magazine, Sabtu dan Minggu, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Halo selamat siang pemirsa, senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program News on the Spot akhir pekan. Pemerintah Provinsi menetapkan pemberlakuan PSBB transisi. Kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman. Stimulus lanjutan akan terus kita lakukan seiring dengan perkembangan ekonomi. Dalam investasi portfolio mengalami kenaikan. Bagaimana kondisi terkini pasca diperpanjangnya PSBB? Banyak aktivitas perekonomian yang juga mulai beroperasi. Setelah lebih dari 3 bulan ditutup, kawasan Gelora Bung Karno kembali. Saksikan News on the Spot setiap hari pukul 11.05 hanya di Berita 1.